tahap-tahap dalam pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan konsumen, dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan konsumen sebelum akhirnya membeli suatu produk barang atau jasa. Nah, tahap-tahap dalam pengambilan keputusan konsumen terdiri atas 5 tahap, yaitu yang pertama, pengenalan masalah, yang merupakan persepsi mengenal perbedaan kondisi ideal dan aktual. 2. Mencari informasi. Mencari informasi yang relevan dan berpotensi memberikan potensi. Ketiga, penilaian alternatif, yaitu menilai berbagai alternatif yang nantinya akan membentuk suatu pilihan. Selanjutnya, keempat, keputusan membeli, yaitu aksi yang dipilih untuk akhirnya membeli produk atau jasa tersebut. Dan yang terakhir, perilaku pasca pembelian, menggunakan alternatif yang dipilih untuk dievaluasi kembali dan untuk mengetahui hasil yang didapatkan. Seorang konsumen memiliki cara tersendiri dalam mengambil keputusan. Dan ada saatnya membeli sebuah produk, ada beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Nah, seperti mengenal masalah dan mencari solusi atas permasalahan tersebut dari produk yang ingin dibeli. Setelah itu, mengevaluasi dan mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli. Menurut Philip Kotler, perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor budaya. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Nah, contohnya, pada anak-anak yang dibesarkan di Amerika Serikat sangat berpengaruh dengan nilai-nilai, prestasi, aktivitas, efisiensi, kemajuan, kenikmatan materi, individualisme, kebebasan, humanisme, dan berjiwa muda. Kedua, faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, yaitu kelompok acuan. Kelompok acuan dalam perilaku pembelian konsumen dapat diartikan sebagai kelompok yang dapat memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut. Selanjutnya, keluarga. Keluarga kelompok paling kecil di dalam kehidupan masyarakat, tetapi mempunyai peranan terbesar di dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang, terutama pada pembelian sebuah produk. Dan yang terakhir, peran status. Hal selanjutnya yang dapat menjadi faktor sosial dapat mempengaruhi perilaku pembelian seseorang adalah peran dan status mereka di dalam masyarakat. Faktor yang ketiga, pribadi. Keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, di antaranya usia dan siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Yang pertama, usia dan siklus hidup keluarga. Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya, yang dimana setiap kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh siklus hidup keluarga. Selanjutnya, pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi pola konsumsinya. Selain itu, biasanya pemilihan produk juga dilakukan berdasarkan oleh keadaan ekonomi seseorang seperti besaran penghasilan yang dimiliki, jumlah tabungan, utang, dan sikap terhadap belanja atau menabung. Kemudian, gaya hidup. Gaya hidup dapat diartikan sebagai sebuah pola hidup seseorang yang terungkap dalam aktivitas, minat, dan opininya yang berbentuk melalui sebuah kelas sosial dan pekerjaannya.
terakhir ialah kepribadian. Setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik kepribadian yang berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan pembelinya. Dan yang keempat, psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama, motivasi, dan yang kedua, persepsi. Teknologi dapat mempengaruhi penawaran suatu barang. Semakin canggihnya teknologi, maka barang yang dihasilkan akan lebih bagus dan banyak, sehingga penawaran akan meningkat, begitupun sebaliknya. Teknologi dapat mempengaruhi penawaran suatu barang dengan cara yang pertama, dipromosikan ke toko online, dan selanjutnya dipromosikan dalam iklan di koran, majalah, TV, radio, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dipromosikan dalam baliho.